Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat, amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat di situ mukhalafatu lil hawadisi. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah mukhalafatu lil hawadisi. Mukhalafatu lil hawadisi artinya berbeda dengan segala sesuatu yang baru. Yang baru di sini maksudnya apa di situ? Yang baru di situ ialah makhluk. Sifat mukhalafatu lil hawadisi menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ berbeda dengan segala sesuatu yang baru. Dalam kurung di situ yang baru artinya adalah makhluk. Ini adalah salah satu sifat wajib Allah dalam Islam yang menunjukkan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya dalam segala hal, baik zat, sifat maupun perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ berbeda dengan makhluknya dalam segala hal, baik di situ dari zatnya berbeda dengan makhluknya, baik di situ dari sifatnya berbeda dengan makhluknya, baik di situ perbuatannya juga berbeda dengan makhluknya. Itulah makna dari mukhalafatu lil hawadisi. Penjelasan lebih lanjut lagi mengenai tentang mukhalafatu lil hawadisi. Mukhalafah berarti berbeda di situ, berbeda atau menyalahi artinya ya, berbeda. Mukhalafah di situ artinya berbeda. Lil hawadisi berarti sesuatu yang baru atau makhluk. Jadi mukhalafatu lil hawadisi secara keseluruhan berarti Allah itu berbeda dengan segala sesuatu yang baru atau makhluk. Itu makna dari mukhalafatu lil hawadisi. Makna penting dari sifat ini apa? Yang pertama di situ menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki keserupaan dengan apapun termasuk makhluknya yang menegaskan keesaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ esa, tunggal, dan tidak ada makhluk yang bisa menyerupai atau menyamai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari segi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna penting dari sifat ini, yaitu mukhalafatu lil hawadisi. Yang pertama di situ menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makna penting dari sifat mukhalafatu lil hawadisi yang kedua menegaskan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tidak terbatas. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di situ sangat sempurna dan tak terbatas. Lain dengan manusia. Manusia sifatnya terbatas. Di dalam segala hal pasti manusia di situ punya kekurangan dan keterbatasan.
Tapi Allah Subhanahu wa taala di situ tidak memiliki keterbatasan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang sempurna dan tidak terbatas. Berbeda dengan makhluknya yang terbatas dan memiliki kekurangan. Itu makna penting dari sifat mukhalafatu yang kedua. Makna penting dari sifat mukhalafatu lil hawadisi yang ketiga, menghindari penyerupan Allah dengan makhluk. Jadi dengan kita mempelajari, memahami makna mukhalafatu lil hawadisi yang ketiga di situ, kita bisa menghindari menyerupai Allah dengan makhluk. Situ ya, menghindari penyerupan Allah dengan makhluk. Sifat ini membantu umat Islam untuk tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Itulah pentingnya kita mempelajari makna mukhalafatu lil hawadisi supaya kita mengetahui dan juga bisa menjelaskan khususnya kepada diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ berbeda dengan makhluknya di dalam segala hal, baik dari segi zat, sifat dan juga perbuatannya. Contoh, Allah tidak memiliki tubuh. Di situ ya. Tidak makan, tidak tidur, tidak beranak dan tidak diperanakkan, berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk di situ dia memiliki yang namanya tubuh, memiliki yang namanya sesuatu yang bisa disentuh, raga, dan juga memiliki jiwa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di situ berbeda dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ tidak makan, tidak perlu makan. Lain dengan makhluk yang perlu makan, perlu minum, dan juga perlu berusaha. Dan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga di situ tidak tidur. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ tidak tidur. Sebelumnya saya ingin bercerita mengenai tentang sejarah Nabi Musa. Nabi Musa di situ bertanya, apakah Allah tidur? Kemudian Allah Subhanahu wa taala di situ memerintahkan kepada Nabi Musa supaya apa? Di situ mengambil gelas. Dan gelas itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa supaya diisi dengan air. Kemudian gelas yang sudah terisi dengan air tersebut disuruh pegang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Sampai pada suatu keadaan Nabi Musa pada saat itu karena sudah lelah, karena seharian sudah memegang gelas yang berisi air. Kemudian Nabi Musa ketika itu pas ngantuk dan jatuhlah gelas yang berisi air tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, kalau seandainya Nabi Musa saya tidur, maka alam semesta ini hancur seperti hancurnya gelas yang berisi air tersebut. Oleh sebab itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ tidak tidur. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ berdiri sendiri, lain dengan makhluk yang menciptakan di situ Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah tidak bergantung kepada makhluk. Itulah perbedaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Contoh yang kedua apa di situ? Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak seperti makhluk yang terikat pada keduanya. Makhluk di situ terikat dengan ruang dan waktu. Salah satu contohnya di dalam waktu di situ ada waktu malam dan juga siang, dan makhluk tersebut berada di dalamnya. Oleh sebab itu maka manusia tersebut dan juga makhluk itu terikat dengan ruang dan juga waktu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak terikat pada ruang dan waktu. Contoh yang ketiga apa di situ? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sedangkan makhluk
memiliki keterbatasan dalam kekuasaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuasaan yang tak terbatas, tak terhingga kekuasaannya. Dunia dan juga akhirat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia kekuasaannya hanya terbatas sesuai porsinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang dia kehendaki. Dengan memahami sifat mukhalafatul lil hawadisi, umat Islam diajak untuk meyakini keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi pemahaman yang menyamakan dengan makhluknya menurut ulama tauhid. Jadi kita dengan mempelajari mengenai tentang ini ya, bahwasanya mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Berkaitan dengan sifat mukhalafatu lil hawadisi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fih laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Artinya, Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan pula dari jenis hewan termasuk pasangan-pasangannya. Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Kalau misalkan kita membaca ayat ini lagi, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ berbeda dengan makhluknya. Makhluk di situ adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah di situ berdiri sendiri dan berbeda dengan makhluknya. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.